Oleh karena itu ketika saya memutuskan posisi seperti begini, membela orang-orang kecil, itu kita selalu berhadapan dengan state yang memiliki kekuasaan, otoritas, uang, sumber daya yang cukup. Karena itu kita sudah pahami bahwa membela orang yang dimana individu sebagai right holder, mereka adalah obligation holders. Jadi kita sudah tahu pasti berbagai tekanan itu pasti muncul. Situasi kayak begini, pertama saya pahami konsekuensi sebagai seorang pembela keadilan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi istilah kayaknya human right defender ya? Ya, karena itu saya anggap itu sebagai bagian dari konsekuensi. Termasuk masifnya kekerasan verbal yang berorientasi pada rasis. Itu juga saya anggap itu konsekuensi. Sehingga saya hampir sedikit pun tidak pernah tersinggung, sedikit pun tidak pernah saya curhat, sedikit pun tidak pernah saya melaporkan. Karena itu saya tidak pernah memandang siapapun yang mengucapkan, kecuali fisik, siapapun yang mengucapkan kekerasan verbal kepada saya berpandangan bahwa itu sebagai bagian dari konsekuensi di mana kita oposisi terhadap mereka dan mereka bagian dari pemerintah. Tahun 2016 itu serangan yang luar biasa ke saya secara masif, terstruktur, sistematis dan meluas soal rasisme. Jadi karena itu serangan terhadap saya dan saya anggapkan hal biasa. Ketika saya memutuskan sesudah tidak lagi di Komnas HAM, saya memutuskan tetap menjadi pembela kemanusiaan. Terakhir di Komnas HAM 2007. 2007 terakhir ya. Berarti Bung Pike muda sekali jadi Komnas HAM waktu itu ya? Saya lebih muda waktu staf khusus Menteri 99. Berapa tahun itu? Umur 23 tahun. 23 tahun. Dan semua aktivis saya sejauh catatan saya. Aktivis 98 belum ada yang masuk. Saya dicari oleh Gus Dur melalui Alwi Siap dengan Pak Hilal itu sampai di pedalaman Papua. Waktu itu sempat kembali ke Papua. Iyalah, kita selesai lulus kan cari mengadu nasib di kampung. Begini tiba-tiba ditelepon. Kampungnya di Paniai. Di Paniai. Untung saya biasa menangani konflik pilkada jadi saya tahu Paniai. Paniai itu daerah pegunungan ya? Iya, semua yang abang nangani itu keluarga saya. Di seluruh Papua itu minimal satu kelas dengan saya, satu kampus dengan saya, teman karib saya atau keluarga saya. Hanya saya kan jaga etika. Nah, kalau profesional saya bilang ya saya bisa telepon, saya bisa ini, tapi saya selalu mengedepankan profesionalisme sehingga tidak pernah telepon. Nah, jadi yang abang nangani itu sebenarnya keluarga saya. Ada yang satu kelas dengan saya. Ada satu kampus, ada satu kuliah, ada satu kos. Sudah jadi bupati semua. Soalnya di Mahkamah Konstitusi itu, sobat daerah sekalian, banyak sekali konflik kepala daerah dari Papua. Saya sedang menangani satu Pegunungan Bintang. Jadi kaitannya karena itu ketika 2017 saya memutuskan untuk menjadi pembela kemanusiaan. Boleh dikatakan dalam konteks human rights, dalam konteks politik saya berada di luar pemerintahan dan oposisi. Itu saya memahami bisa bahwa dibilang setelah dari Al Hilal Hamdi itu di luar pemerintahan. Tidak, saya pegawai negeri. Sampai? Ya, pernah peneliti, pernah kepala subbidang statistik, pernah juga jabat di struktural di bidang direktorat pelatihan. Sampai waktu di Komnas HAM berhenti ASN-nya? Terus pernah juga saya jadi asistensi untuk Jo Hermansyah Johan 4 tahun. Sebagai tim asistensi. Tim asistensi apa? Dirjen Oda. Terus 3 tahun Profesor Dr. Sudarsono. Mereka biasa nonton baru langsung jempol begini. Terus Prof Sudarsono itu yang jadi sekjen DPD ya? Jadi suka saya kalau ngomong di YouTube begini, mereka nonton langsung kasih jempol. Mudah-mudahan karena itu saya Prof suka. Sudarsono dan Prof Jo Hermansyah Johan kasih jempol juga. Iya, pasti. Terus setelah itu saya bantu 2008-2009 itu di Penasihat BRR Aceh. Jadi tulisan buku tentang ensiklopedia dunia bidang pengawasan BRR Aceh itu saya penulisnya. Itu tercatat di dalam Tapi sekarang masih ASN enggak? Masih. 2012 itu saya menyatakan berhenti keluar. Ya, tidak.
tidak melanjutkan. Oke. Jadi sekarang bisa dibilang orang bebas ya? Ya. Nggak masuk partai politik nggak ya? Belum ya? Bukan tidak, tapi belum. Oleh karena itu ketika saya memutuskan posisi seperti begini, membela orang-orang kecil, itu kita selalu berhadapan dengan state yang memiliki kekuasaan, otoritas, uang, sumber daya yang cukup. Karena itu kita sudah pahami bahwa membela orang yang dimana individu sebagai right holder, mereka adalah obligation holders. Jadi kita sudah tahu pasti berbagai tekanan itu pasti muncul. Oke, jadi walaupun yang pegang hak kita, negara yang punya obligasi, tapi yang punya obligasi lebih ganas. Ya, tergantung. Ada juga tergantung bukan persoalan state-nya, tapi siapa yang memimpin, mengendalikan. Ya, tapi itu, Bung, itu kan soal dilaporkan ya, nggak masalah. Jadi hilang rasa takut. Jadi gitu situasi kayak begini, pertama saya pahami konsekuensi sebagai seorang pembela keadilan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi istilah kayaknya human right defender ya. Ya, karena itu saya anggap itu sebagai bagian dari konsekuensi. Termasuk masifnya kekerasan verbal yang berorientasi pada rasis. Itu juga saya anggap itu konsekuensi. Sehingga saya hampir sedikit pun tidak pernah tersinggung, sedikit pun tidak pernah saya curhat, sedikit pun tidak pernah saya melaporkan. Even sekalipun. Dan ini nggak melaporkan juga ya? Tidak pernah. Jadi tidak melaporkan Ambrosius, tidak pernah. Tidak melaporkan Abu Janda. Mikir aja nggak? Mikir aja nggak? Karena saya memahami betul sebagai seorang aktivis bahwa mereka ini adalah bagian daripada supporting sistemnya pemerintah. Iya. Meskipun mereka tidak masuk dalam sistem, tapi sumber daya pemerintah untuk mendukung pemerintah. Jadi bahasa Bung Pigai agak halus nih, supporting sistem pemerintah, sumber daya pemerintah. Tapi orang lainnya bilangnya buzzer. Ya, buzzer itu ketika mereka mengeluarkan ucapkan nada-nada yang berorientasi kekerasan verbal dan menyerang orang, lawan politik. Baru disebut buzzer. Jadi dia jeopardize and catastrophic citizenship. Jadi merusak dan menghancurkan warga negara. Ketika itu disebut buzzer. Kalau menurut saya lebih tepat mereka adalah supporting systemnya pemerintah. Walaupun unofficial ya? Unofficial. Karena apa? Apa yang diucapkan, apa yang dibuat, itu gampang kita identifikasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari supporting system, sehingga kita lihat tidak individual. Karena itu saya tidak pernah memandang siapapun yang mengucapkan, kecuali fisik, siapapun yang mengucapkan kekerasan verbal kepada saya berpandangan bahwa itu sebagai bagian dari konsekuensi di mana kita oposisi terhadap mereka dan mereka bagian dari pemerintah. Jadi saya ingin mengatakan, Bung ingin mengatakan bahwa kalau dilaporkan nggak masalah, itu konsekuensi. Ya. Dihina, dalam tanda kutip, nggak masalah juga. Karena itu juga konsekuensi. Dihina udah hampir mungkin jutaan. Sudah jutaan ya, karena ada amplifier. Jadi, kalau saya di media sosial itu ada subscribers, ada followers. Saya mau laporkan, maaf ya. Saya mohon izin dan banyak orang tahu. Saya mau laporkan, harusnya dulu Ketua Umum Seknas Jokowi. Almarhum ya? Almarhum Yamin ya? Yamin. Dan itu semua orang tahu. Saya boleh sebut nama yang tahu. Ada Kisman juga tahu, kemudian ya semua aktivis-aktivis nasional semua tahu, termasuk Hariman juga tahu. Tetapi saya berpandangan bahwa itu reaksi pro kontra itu sebagai bagian dari dinamika demokrasi, di mana kita adalah melestarikan adanya demokrasi. Persoalan konten itu tergantung individu yang diserang. Kalau saya diserang juga nggak apa-apa, sepanjang bukan tidak tindakan fisik. Karena itu saya sampai hari ini ya sebut nama yang tadi pertama Ambrosius itu sekali dua kali saya sebut di televisi. 2 kali. Kalau Pak Mas Abu Janda mungkin dengan tadi keren sekali ya, masih Mas Abu Janda. Namanya Permadi Arya sesungguhnya. Kalau saya ya tidak apa-apa orang panggil Permadi tidak. Saya Mas lah. Mas Abu Janda itu saya sebut mungkin sekitar 5 kali. Tapi dalam dialog.
tidak disebut di dalam Twitter, Facebook, Instagram saya. Karena saya sudah pahami bahwa apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka tuturkan, itu bisa saja spontanitas mereka, bisa saja by design, oleh sistemnya, oleh sponsornya. Misalnya contoh, apa yang tentang persoalan misalnya evolusi belum selesai. Saya dulu baca, masih kuliah awal ya, 94 itu saya baca Origin of Species, Charles Darwin. The Origin of Species. Itu Charles Darwin ya. Nah, saya baca buku itu. Bahkan anak saya bulan Mei tahun lalu, dia juga beli buku. Rupanya dia tidak sempat baca buku yang saya simpan di laci. Buku yang sama dia beli? Sama, ya. Itu satu. Yang kedua, saya juga baca bukunya Herbert Spencer tentang evolusi budaya dan evolusi sosial. Lalu yang berikut saya baca bukunya Vladimir Zhirinovsky. Vladimir Zhirinovsky itu adalah ketua Partai Sosial Demokrat Rusia dan wakil ketua Duma. Dia anggota Duma itu parlemen Rusia ya? Parlemen Rusia. Duma namanya. Dia adalah bukan Duma Riris. Duma Riris Judika. Nah, dia adalah seorang anggota KGB. Sehingga pada saat itu Vladimir Zhirinovsky, seorang politikus yang juga anggota KGB, pernah mengeluarkan sebuah pernyataan, yaitu orang kulit hitam dan Afrika evolusi belum selesai. Sehingga apa yang waktu Mas Abu Janda ucapkan, saya punya basis ilmunya, pengalamannya dan tulisannya Vladimir Zhirinovsky. Maka saya berpandangan bahwa ini intelijen tingkat tinggi karena dia anggota KGB. Tidak mungkin orang yang memiliki kemampuan daya jelajah tinggi bisa mengeluarkan pernyataan evolusi belum selesai. Karena itu saya bilang tolong jaga Abu Janda. Dia orang baik. Dia hanya mengucapkan saja. Jadi hanya mengucapkan saja. Ya, saya punya keyakinan. Maksudnya ada yang nyuruh. Saya punya dugaan ya, saya punya dugaan. Iya, oke. Karena itulah saya tidak pernah, ya saya bersyukur ada Ambrosius. Saya bersyukur ada Abu Janda. Sehingga sisi-sisi lain yang tidak sempat diisi oleh negara, mereka membuka, kemudian di counter oleh Bung Rafli, civil society dan rakyat memperbaiki keadaan negara. Jadi orang yang seperti begini sebenarnya membantu ruang-ruang kosong, jendela-jendela kosong, rumah-rumah kosong yang tidak sempat diisi oleh negara. Karena itu saya, orang mereka itu saya sudah kasih tahu sama semua teman saya bilang tolong jaga dia.